Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berdiskusi untuk membahas kaitannya dengan dunia notaris, kaitannya dengan tipikor, dan semua materi tadi sudah saya share ke semua INC, materi dari Bang Udin maupun dari Pak Habib. Banyak hal yang harus kita baca dan kita pelajari dan harus kita ketahui kaitannya dengan tipikor ini. Ada suatu pertanyaan-pertanyaan dari beberapa rekan, kenapa sih kita mesti disalahkan? Padahal waktu itu adalah kita membuat berdasarkan keinginan para pihak. Berdasarkan keinginan para pihak, kenapa kita mesti harus dilibatkan di tipikor? Padahal keinginan para pihak meminta dituangkan dalam satu akte yang mana kita membuatnya dengan sesuai dengan data yang mereka sampaikan. Tetapi apa yang terjadi pada saat sekarang, kita sebagai notaris malah dilibatkan dalam suatu persidangan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Malam hari ini kita akan berdiskusi dengan Bang Udin, nanti dengan Pak Habib, dan sebelum dimulai, kami mohon Pak Habib dulu untuk sekedar pengantar dulu, nanti dilanjutkan dengan Bang Udin. Sebagai pengantar aja, untuk pengantar diskusi pada malam hari ini. Silakan Pak Habib. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum buat semuanya. Salam. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sesuai anjuran pemerintah, tetap di rumah ataupun tetap di kantor. Kecuali rumah dan kantornya berangkap sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi diskusi ini INC akan mengadakan, katakanlah, selama masa pandemi ini belum berakhir, akan tetap kita lanjutkan. Kecuali kalau memang nanti oleh pemerintah dinyatakan secara normal, ya kita kembali seperti biasa. Tapi ini mengisi kekosongan waktu, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka dengan cara seperti inilah bisa kita lakukan. Dan pada hari ini kita akan bicara tentang notaris dan tipikor. Memang akhir-akhir ini banyak juga sebenarnya notaris disangkakan dengan tindak pidana korupsi. Sebenarnya dari sisi mana sih notaris bisa dikenakan tindak pidana korupsi ini? Apakah dari akta yang kita buat atau di luar akta? Nah, ini akan dijelaskan oleh saya dan Pak Udin. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan memberikan pemahaman kepada kita agar kita lebih hati-hati. Itu saja Pak Habib, silakan dilanjutkan. Baik. Terima kasih Pak Habib sebagai pengantar, karena Presiden INC harus kita hormati loh. Baik, kami persilakan Bang Udin untuk menyampaikan materinya kira-kira 20 menit nanti dilanjutkan dengan Pak Habib. Silakan Bang Udin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, tentu saya bicara dari sudut konteks kewenangan dulu ya. Bahwa kalau kita bicara tentang kewenangan dalam konteks kita selaku notaris, tentu kita mempedomani ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, baik dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan pasal 15 atau kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pasal-pasal berikutnya. Nah, terkait dengan kewenangan tersebut, pasal 15 ayat 1, 15 ayat 2, dan 15 ayat 3 itu sendiri tentu selalu dibarengi atau disandingkan dengan yang disebut sebagai pertanggungjawaban gitu ya. Jadi tidak bisa tidak, apapun yang kita lakukan selalu ada konsekuensi logis dari konteks kewenangan itu, yaitu adalah tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara administrasi, dan tanggung jawab secara etik. Nah, berkaitan dengan tipikor, mau tidak mau, karena itu merupakan bagian dari konteks pertanggungjawaban pidana gitu ya. Walaupun tentu konteks tipikor itu sendiri, pertanggungjawabannya itu lebih melulu bicara tentang pertanggungjawaban pidana dalam konteks yang lebih khusus, lebih spesial. Nah, kalau kita bicara tentang kewenangan-kewenangan tadi gitu ya, saya mungkin akan menganalogikan beberapa kasus yang menimpa rekan-rekan yang berkaitan dengan tipikor tadi gitu ya. Salah satu contohnya misalkan yang saya sudah sampaikan materinya kepada teman-teman adalah di mana ada seorang notaris yang membuat perjanjian pengikatan atau pengikatan kredit, ya, perjanjian kredit dengan bank gitu ya, antara
debitur dengan kreditur, antara seseorang dengan bank, gitu ya, yang kemudian berkaitan dengan objek hak guna bangunan yang berdiri di atas tanah HPL. Tentu kalau kita bicara tentang konteks HPL, teman-teman tahu bahwa di situ ada unsur yang bersifat publik dan ada yang unsur yang bersifat privat, gitu ya, perdata, gitu ya. Kenapa saya sebut seperti itu? Dimungkinkan kalau kita bicara tentang HPL itu sendiri, sebetulnya kan kalau misalkan di atasnya ada HGB, berarti kan itu konteksnya adalah berkaitan dengan privat, gitu ya. Konteksnya berkaitan dengan hukum privat. Tetapi hukum masuk di dalamnya adalah hukum administrasi, tentu harus kita pahami dalam konteks ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, gitu ya. Jadi muara dari HPL itu sendiri sebetulnya adalah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, berkaitan dengan proses yang terjadi, berkaitan dengan pemberian kredit dengan jaminan hak atas tanah dalam bentuk HGB di atas HPL, yang terjadi adalah mau habis, mau berakhir, gitu ya. Tetapi kemudian belum ada penjelasan berikutnya, sehingga kemudian dibuatkan perjanjian kredit dan kemudian ada cover letter dari notaris bahwa objek tersebut bisa dilakukan proses perpanjangannya, gitu ya, dan kemudian diikat jaminannya. Ternyata berikutnya perpanjangan HGB-nya itu sendiri kemudian tidak bisa dilakukan. Nah, itu kan jadi problem, gitu ya. Kredit sudah dicairkan, kemudian perpanjangan HGB-nya tidak bisa dilakukan, gitu ya. Nah, kemudian ternyata atas objek tersebut atau atas jaminan tersebut terjadi kredit macet. Ya, pertanyaannya adalah apakah memang notarisnya yang salah, gitu ya. Tentu kalau saya dari sisi notaris, gitu ya, dari sisi notaris tidak akan kemudian mengatakan bahwa notarisnya yang salah, karena logika berpikirnya kan sebetulnya sudah sangat jelas, gitu loh, bahwa notaris membuat akte didasarkan oleh komitmen dari para pihak, kesepakatan para pihak. Perkara kemudian berikutnya bermasalah, itu hal lain, kan, gitu ya, bukan dalam konteks pertanggungjawaban notaris, gitu ya. Tapi dari pihak lain, dari pihak jaksa, gitu ya, menganggap bahwa sebetulnya itu sudah terjadi tindak pidana, gitu ya, tindak pidana dalam konteks kenapa kemudian hak atas tanah yang dalam konteks BUMN tadi, gitu ya, kemudian ternyata tidak bisa melakukan proses berikutnya berkaitan dengan perjanjian kredit tadi, gitu ya. Nah, saya mengutip pendapat beberapa ahli, gitu ya, pendapat beberapa ahli, diantaranya misalkan yang pertama adalah Profesor Arifin Suryaatmaja yang mengatakan bahwa ketika negara mendirikan BUMN, ya, tentu dalam konteks BUMN itu adalah perusahaan negara, gitu ya, dan kemudian menjadi pemegang saham dalam konteks BUMN tersebut, dengan menyetor sejumlah modal, negara menundukkan diri pada hukum perdata. Negara sebagai pemegang saham memiliki kedudukan yang sama dengan pemegang saham lainnya dan menjadi subjek hukum perdata biasa tanpa imunitas publiknya. Itu dari Prof. Arifin Suryaatmaja, ya. Nah, kita lihat juga di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang BUMN, di situ menyebutkan bahwa pembinaan dan pengelolaan kekayaan tidak lagi didasarkan sistem APBN, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Ya, Bank BUMN tercakup di dalamnya, sehingga ketentuan piutang Bank BUMN bukan lagi merupakan piutang negara dan harus mengikuti mekanisme yang berlaku pada atau bagi perusahaan swasta. Itu menurut Undang-Undang Nomor 4 Undang-Undang pasal 4 ayat 1 Undang-Undang BUMN. Nah, logika itu tentu kalau kita hubungkan dengan konteks dikeluarkannya atau dibebaskannya Bu Karen selaku direktur utama, waktu itu adalah direktur utama Pertamina, masuk kan sebetulnya dalam konteks Undang-Undang BUMN tersebut, gitu ya. Tapi kenapa kemudian beberapa kasus yang melibatkan notaris ternyata dianggap bahwa karena merugikan BUMN, Bank BUMN, maka kemudian yang membantu proses pencairan kredit atau pemberian kredit tersebut ternyata malah dijadi tindak pidana korupsi. Juga tentu kita lihat
di dalam pendapat yang lain ada Prof. Herman Rajaguguk ya, di sini disebutkan bahwa pasal 2G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara ya disebutkan bahwa kekayaan BUMN itu adalah keuangan negara. Kekayaan BUMN adalah keuangan ialah kekayaan atau yang dipisahkan. Artinya kekayaan BUMN adalah keuangan negara. Nah, itu pendapat yang lain lagi tentu ya. Nah, kemudian juga bisa kita lihat di dalam ketentuan berikutnya gitu ya, terkait dengan BPK mempunyai wewenang untuk memeriksa keuangan BUMN pasal 6 ayat 1, pasal 9 ayat 1 huruf B, pasal 11 huruf A dan seterusnya. Nah, lanjut dengan definisi yang kemudian kita harus pahami dalam konteks Tipikor ini ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ya atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian pasal 3-nya juga jelas, pasal 18-nya juga disebutkan dengan jelas. Nah, sekarang kita bicara dari sudut kita selaku notaris ya, selaku notaris atau katakanlah selaku PPAT ya. Kita bicara tentang notaris dulu bahwa pasal 15 ayat 1 sebetulnya kan di situ ditegaskan bahwa kewenangan notaris membuat akte secara umum. Ya, tentu kewenangan notaris yang berlaku secara umum tersebut gitu ya yang oleh undang-undang kemudian diperuntukkan untuk kita diharuskan oleh undang-undang oleh notaris ya itulah yang kemudian menjadi kewenangan dalam konteks umum gitu ya. Nah, kemudian juga tentu kita paham bahwa dalam konteks kewenangan tersebut ada yang disebut sebagai bahwa notaris memformulasikan keinginan tindakan para pihak ke dalam akta otentik tersebut. Nah, lalu apa hubungannya dengan konteks tadi gitu ya, konteks tanggung jawab pidana tadi? Sebetulnya kan secara normatif memang notaris ya dan atau PPAT tentu di dalamnya wajib untuk melakukan klarifikasi gitu ya terkait dengan objek apa yang kemudian dilakukan pembuatannya ya apakah memang objek tersebut secara nyata bisa dilakukan proses berikutnya ya makanya tadi saya sebutkan di awal di dalam prolog sebetulnya kan HGB di atas HPL ya apa yang harus dilakukan kebetulan besok saya menjadi saksi ahli juga di PT UN ya terkait dengan kenapa di atas di atas HPL tersebut ada hak milik. Logika berpikirnya tidak mungkin yang namanya HPL itu ada yang disebut sebagai hak milik. Ya, karena secara nyata dua hal yang berbeda gitu ya. Oleh karena itu kalau misalkan memang ada ada hak milik di atas HPL, berarti kan pasti salah satunya tidak benar. Dan terbukti bahwa kemudian ternyata hak miliknya dibatalkan. Pertanyaannya apakah BPN mempunyai kewenangan untuk membatalkan sertifikat hak milik? Ya, karena kalau kita bicara tentang konteks HPL gitu ya, HPL itu sebetulnya adalah gampilan. Gampilan itu adalah merupakan salah satu subsistem dalam konteks pasal 2 ayat 2 tentang hak menguasai negara. Ya, oleh karena itu berarti ada konotasi yang merujuk ke dalam sisi administrasi ya, sisi administrasi dalam hal kewenangan negara untuk menguasai hak atas tanah dalam bentuk HPL tadi gitu ya. Makanya kalau kita bicara tentang kenapa Prof. Budi Harsono itu atau Prof. Maria itu sendiri mengatakan bahwa HPL itu adalah gempilan, karena semata-mata selalu didasarkan oleh konteks bahwa itu adalah tanah negara. Nah, begitu tanah negara kemudian dilakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan konteks atau kemudian berakibat pada kerugian negara, maka potensi kemudian kita masuk ke dalam sisi tindak pidana korupsi gitu ya. Meskipun misalkan kita hanya sebagai turut serta atau ikut serta gitu ya, tetap masuk sebagai ke dalam sistem itu gitu ya. Jadi tidak mungkin kemudian bisa terpisahkan dari hal tersebut. Tentu kalau aturan-aturan regulasi yang berkaitan dengan konteks kenapa kemudian di atas HGB tersebut di atas HPL tersebut bisa HGB ya dimungkinkan karena aturan-aturan terkait dengan itu memang di dalam PMN nomor 9 tahun 99 tentang katakanlah permohonan hak atas tanah negara memang disebutkan dimungkinkan bahwa di atas HPL itu bisa
ada HGB. Tetapi tentu proses-proses yang berkaitan dengan pemberian HGB, termasuk juga perpanjangannya dalam konteks HPL tersebut, harus didasarkan oleh rekomendasi yang kemudian dikeluarkan oleh pemegang HGB. Artinya kalau misalkan HGB HPL, kalau misalkan pemegang HPL-nya misalkan adalah pemerintah provinsi, gitu ya, berarti kan rekomendasi yang terkait dengan perpanjangan tersebut harus didasarkan oleh rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi tersebut atau pemerintah daerah tersebut yang kemudian sebagai pemegang HPL. Sehingga yang namanya jaksa, yang namanya penuntut umum biasanya masuk dari sudut itu, dari sudut unsur kerugian negara yang terjadi manakala kemudian ada suatu proses. Ya, makanya kemudian kalau kita bicara tentang sisi siapa, itu disebutkan adalah barang siapa kan gitu ya. Kalau barang siapa berarti orang. Nah, kalau orang pasti menunjuk kepada kenapa terjadi sesuatu itu. Terjadi sesuatu itu sendiri berarti kan ada hubungan kausa antara yang disebut sebagai kerugian, ada yang disebut sebagai hubungan antara kesalahan dan kerugian dimaksud. Itu kasus yang pertama. Nah, kemudian saya masuk ke dalam konteks kasus yang kedua gitu ya. Dalam konteks kasus yang kedua, ini contoh kasusnya yang sebetulnya memang secara nyata terjadi ya di dalam praktek kita selaku notaris dan PPAT. Jadi ada suatu transaksi gitu ya. Transaksi itu antara seseorang, antara seorang notaris gitu ya, di hadapan seorang notaris gitu ya. Proses transaksinya itu sendiri sebetulnya kalau kita sebut sebagai wajar, disebut sebagai wajar. Kenapa? Karena secara nyata sebetulnya sudah sangat jelas gitu ya bahwa halo, dengeran ya? Secara nyata sebetulnya sudah sangat jelas bahwa ada transaksi antara seorang pemegang hak atas tanah, statusnya memang hak milik gitu ya. Hak milik itu sendiri kemudian dibeli oleh pihak kedua, oleh pihak lain gitu ya. Nah, dibeli oleh pihak lain, katakanlah B gitu ya. B itu sendiri kemudian nama sertifikatnya harganya waktu itu disebutkan adalah katakanlah 100 juta rupiah gitu ya. Nah, kemudian ya seiring dengan waktu katakanlah 1 bulan kemudian dilakukan transaksi antara si B tadi. Ya, si B tadi melakukan transaksi, tetapi kemudian ternyata si B tadi melepaskan hak atas tanah kepada instansi pemerintah. Ya, instansi pemerintah yang kemudian membeli objek tersebut dan di hadapan notaris yang sama dibuatlah akte yang disebut sebagai pelepasan hak. Ya, pelepasan hak dan kemudian objek tersebut dihargai ya atau dijual atau katakanlah dilepaskan dengan harga 1 miliar. Nah, kemudian seiring dengan waktu ternyata di situ terjadi adanya tindak pidana ya, tindak pidana korupsi. Kenapa kemudian disebut sebagai tindak pidana korupsi? Karena ternyata di situ ada konsep gitu dalam tanda petik konsep di mana kerugian negara yang sebetulnya secara nyata si B itu sudah beritikat tidak baik gitu ya bersama-sama dengan notaris ya untuk kemudian seakan-akan terjadi transaksi yang sebetulnya disundupkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak tipikor tadi gitu ya. Itu kejadiannya mungkin teman-teman sudah bisa menebak gitu ya siapa di mana itu ya. Dan kemudian sekarang sedang berjalan gitu ya. Pertanyaannya apakah memang yang dilakukan oleh notaris itu sendiri sudah masuk kategori sebagai memperkaya diri sendiri atau orang lain ya dalam konteks tipikor. Nah, sekarang dari sudut logika berpikir yang sederhana saja, sebetulnya kan sudah sangat jelas. Ya, transaksinya adalah 100 juta gitu ya, pada katakanlah tanggal 1 Januari 2020. Ternyata di tahun yang sama, di bulan berikutnya, 1 bulan berikutnya, ada transaksi berkaitan dengan objek tersebut yang 10 kali lipat, 1 miliar. Itu yang kemudian dianggap oleh penuntut umum, oleh jaksa gitu ya, sebagai masuk tindak pidana korupsi gitu ya. Karena kenapa kemudian seperti itu? Karena berarti ada ketidaksesuaian, ada ketidakcocokan dalam konteks niat bahwa sebetulnya sudah sangat jelas notaris itu sebetulnya sudah tahu bahwa unsur terkait dengan yang disebutkan tadi
masuk kategori tindak pidana korupsi atau turut serta gitu ya. Sudah sangat jelas sebetulnya kalau kita bicara tentang pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi gitu ya, yang masuk ke dalam konteks tindak pidana korupsi gitu ya adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, maka kalau misalkan kita lihat dari unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, sudah sangat jelas. Ya, transaksi yang pertama dia membuat akte jual beli, konteksnya kepada pihak B, ya dengan harga 100 juta, tetapi dalam bulan yang sama atau bulan yang berbeda walaupun berbeda tetapi kemudian jaraknya waktunya sangat sebentar gitu ya. Si B itu sudah menjual kepada instansi pemerintah dengan harga 1 miliar rupiah. Ya kalau misalkan kita berkutat bahwa saya tidak tahu apa-apa, itu tentu kalau misalkan kita bicara dari sudut yang sangat simpel, nggak mungkin tidak tahu apa. Ya sejatinya sebetulnya sudah sangat jelas dalam konteks jabatan kita notaris, dalam konteks jabatan kita selaku PPAT, katakanlah gitu ya, selalu harus menilai. Ya, penilaian itulah yang kemudian kita tuangkan dalam akte. Jadi sebetulnya akte-akte yang dibuat oleh kita atau dibuat di hadapan kita itu adalah sebagai bentuk penilaian secara dalam konteks kita selaku notaris, tapi objektif dalam konteks kepentingan para pihak, gitu ya. Artinya kita juga wajib untuk menilai apakah memang layak atau tidak layak. Jadi tentu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya debatkan dari dua kasus yang tadi saya contohkan tadi, sebetulnya kan hal-hal yang dianggap menurut kita adalah ringan, tetapi kemudian unsur-unsur tindak pidana korupsinya, gitu ya, atau tindak pidana yang kemudian diatur berdasarkan undang-undang tipikor, sebetulnya masuk di dalam sisi yang sangat jelas, gitu ya. Apakah kita wajib atau masuk ke dalam konteks pertanggungjawaban yang masuk ke dalam tipikor atau tidak. Itu mungkin dua hal yang dua kasus yang saya bisa analogikan, gitu ya. Tentu kasus-kasus yang lain juga kalau kita perhatikan misalkan kasus yang terjadi sama rekan kita ya terkait dengan akte pelepasan hak ya. Kalau kita bicara tentang pelepasan hak sebetulnya kan pelepasan hak itu sendiri adalah merupakan memutuskan hubungan hukum antara hak atas tanah dengan orang perorangan gitu ya. Tetapi tentu karena itu merupakan bagian dari konsep perjanjian, maka kita harus menilai apakah perjanjian berkaitan dengan subjek, berkaitan dengan objeknya, itu juga sudah memenuhi kualifikasi yang benar atau tidak benar. Nah, bagaimana kalau kita kemudian melakukan perbuatan atau membuat akte pelepasan hak, sementara objek hak atas tanahnya belum bersertifikat, apa yang harus dilakukan? Apakah cukup hanya dengan keterangan dari para pihak bahwa luasnya adalah sekian? Nah, yang kemudian terjadi, rekan kita membuat akte didasarkan oleh hanya keterangan sepihak dari para pihak dalam tanda petik tanpa melibatkan institusi atau instansi yang berwenang yang kemudian bisa memverifikasi apakah luasnya seperti itu. Sehingga di dalam akte misalkan kita sebutkan di dalam akte pelepasan hak disebutkan adalah 1.000 meter misalkan gitu ya. Kita sudah membuat aktenya. Ternyata begitu kemudian dilakukan proses pengukuran, dilakukan proses pembuatan peta bidang tanah, dilakukan pembuatan PBT, gitu ya, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan sertifikat, yang kemudian menghasilkan SKPH, yang di dalam akte pelepasan hak itu adalah 1.000 meter, ternyata hanya keluar seluas katakanlah 900 meter, sehingga ada selisih 100 meter. Nah itu yang kemudian dikejar oleh jaksa, ya dikejar oleh penyidik. Ya, kenapa kemudian di dalam aktenya disebutkan 1.000 meter, tapi keluar sertifikatnya adalah 900 meter, gitu ya. Berarti ada selisih 100 meter tadi ya. 100 meter itulah yang kemudian dianggap sebagai melakukan tindak pidana korupsi. Nah itu pemikiran kita tentu harus disamakan gitu ya terkait dengan apa yang kemudian diolah oleh teman-teman jaksa yang kemudian bisa mencelakakan kita gitu ya. Oleh karena itu sebetulnya sisi-sisi perlindungan hukum buat kita yang bisa dilakukan dalam hal kewenangan notaris
bisa katakanlah dimitigasi melalui pelindungan hukum dalam bentuk preventif gitu ya. Kalau sudah dalam bentuk perlindungan hukum represif kan sudah akan sangat sulit gitu ya. Itu mungkin penjelasan katakanlah bincang-bincang dari saya sedikit gitu ya. Kita lanjutkan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Hafid. Saya kembalikan. Pak Dr. Hafid. Ya, terima kasih Bang Udin atas materinya, dan semua materi tadi sudah saya sampaikan di semua INC 1 sampai dengan 26. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa membuka. Kemudian kami lanjutkan Pak Habib. Silakan Pak Habib untuk menyampaikan. Sampai detik ini peserta sudah mencapai 230 peserta. Silakan Pak Habib. Baik, terima kasih Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat malam untuk rekan-rekan semua yang dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Banda Aceh dan juga dari Papua. Mudah-mudahan kalau yang dari Papua belum ngantuk ya, karena di sana itu sudah jam 11. Ya. Kalau yang di Aceh itu masih terang benderang kalau tidak salah. Tapi tidak jadi masalah, itulah yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap mengetahui apa yang terjadi pada saat ini. Jadi rekan-rekan semua, ya, kalau kita bicara notaris dengan tipikor, saya membaginya tuh bisa menjadi 2 bagian. Artinya apa? Kita harus membuat garis demarkasi, ya. Apakah yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai notaris karena aktanya, atau di luar itu semua, ya. Di luar itu semua. Dari beberapa kasus tadi sudah diuraikan oleh Pak Udin, memang ketika dalam praktek menjadi agak kesulitan. Apakah yang bersangkutan itu karena aktanya ada yang salah menyebabkan kerugian pada orang lain, atau sebenarnya aktanya sudah benar, ada awal, ada isi, ada akhir, prosesnya betul, tapi di sisi yang lain ada keterlibatan. Misalnya sebagai contoh tadi Pak Udin sudah menjelaskan bagaimana ada seorang notaris jadi tersangka di tipikor gara-gara dia ikut hadir dalam penentuan harga pelepasan. Dia ikut serta, mencantumkan namanya hadir sebagai peserta, dan ikut tanda tangan. Nah, oleh pihak kejaksaan ini dianggap Anda turut serta kan itu. Meskipun notaris berkilah, saya hanya hadir sebagai peserta rapat. Tapi kan Anda tahu katanya harga yang sebenarnya berapa yang kemudian dicantumkan akta. Nah, dalam kasus seperti ini, aktanya tidak disalahkan apa-apa. Aktanya benar. Tapi yang disalahkan adalah, tadi Pak Udin sudah mengatakan, kenapa Anda ikut di ruangan, dan untuk apa notaris ikut rapat penentuan harga? Bukankah Anda tidak punya kewenangan? Yang seharusnya menurut pengadilan ketika saya tahu, Anda bisa menolak. Nah itu kadang-kadang sisi-sisi seperti itu menjadi agak rawan juga ya terjadi di antara kita. Karena notaris yang saya tahu betapa bahagia dan senangnya misalnya ketika diminta oleh sebuah panitia pembebasan tanah untuk kepentingan umum, ikut hadir ke lapangan, ikut rapat, ikut nego harga, ikut mensertifikatkan, macam-macam semua seakan-akan menjadi borongan. Padahal kalau yang benar cukup stay di kantor dan buat akta, tapi dalam praktek tidak bisa karena permintaan. Nah itu. Jadi saya katakan membuat garis demarkasinya tuh yang agak sulit di situ. Tapi sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingin menguraikan terlebih dahulu kira-kira apa yang misalnya ya, yang misalnya ini sering terjadi ya dalam praktek ya. Bapak dan Ibu bisa baca di sini ya. Ini misalnya ya. Saya mencoba misalnya mengidentifikasi seperti ini ya. Mungkin ini bisa dibaca, nanti bisa dilihat ya. Seperti ini ya. Saya akan masuk terlebih dulu ke tindak pidana umum sebelum masuk ke tindak pidana korupsi. Nah ini. Misalnya begini, tadi saya sudah menyebutkan ya. Jika sekarang diajukan pertanyaan kepada para notaris atau ikut seminar ini,
dalam menjalankan tugas jabatan karena telah merugikan negara atau karena melakukan tindakan dikategorikan merugikan pihak tertentu negara. Nah, sehingga apakah atasan tersebut notaris dapat dibidik dengan pasal tersebut dalam tipikor? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan harus kita jawab. Ya. Nah, mungkin di antara teman-teman atas pertanyaan tidak bisa 2 jawaban. Tidak dapat jika notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai kewenangan. Tadi Pak Udin sudah menjelaskan. Tapi ada yang mengatakan dapat. Karena ada kesengajaan, keinsafan untuk melakukan suatu tindakan yang dikategorikan itu bisa merugikan. Tadi sudah diuraikan, misalnya pernah ada kejadian di suatu daerah masih di Indonesia, ketika pembebasan tanah, rakyat hanya terima 7.000 per meter, tapi di akta 15.000. Dan itu ada yang bisa membuktikan. Nah, disitulah terjadi suatu konspirasi. Memang ada pembuktian. Nah, di situ oleh jaksa dikatakan Anda tuh insaf. Ada keinsafan, kesengajaan. Pertanyaannya, kenapa tidak menolak pada saat itu? Nah, itu dua hal yang kita bisa berbeda pendapat ya. Nah, yang ketiga berpendapat tergantung tindakan apa yang dilakukan oleh notaris, apakah bisa dibuktikan atau tidak. Nah, ini yang keempat, mohon maaf. Notaris juga masih ada yang begini EGP, emang gua pikirin katanya. Peduli amat dengan mereka. Nah, ini yang nomor 4 ini sangat berbahaya. Tidak punya empati di kalangan kita para notaris. Seakan-akan dalam bahasa anak muda, lu rasain aja sendiri katanya. Ada yang begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita harus saling berbagi dan saling menasehati, saling memberitahu. Jadi kira-kira pertanyaan mana yang harus kita tentukan dari 4 persoalan tadi? Nah, saya ingin bicara dulu hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ini pun pengalaman kita semua, tapi saya ambil dari suatu seminar. Terus ya. Ya. Begini, hal-hal produk notaris yang sering berujung kepolisian seperti ini, mungkin Bapak dan Ibu bisa paham ini. Ya. Nah ini misalnya, ini yang sering terjadi ya. Itu kondisi para pihak tidak berhadapan. Kita tidak bicara dalam pandemi COVID-19 ini, tapi ini yang sering kita lakukan. Kondisi para pihak tidak berhadapan. Atau kedua pihak tidak hadir dalam pembuatan akta. Berujungnya saling lapor-melapor, notaris juga ditarik. Nah, ini hati-hati, ini sudah banyak kasus yang seperti ini. Kedua misalnya, nah ini yang sering terjadi. Identitas salah satu pihak dianggap tidak benar. Ketidakbenaran itu dijadikan oleh salah satu pihak untuk melaporkan notaris. Dianggapnya notaris turut serta melakukan pemalsuan identitas. Ini kasus yang sering terjadi. Nah yang ketiga misalnya data yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tadi Pak Udin sudah menceritakan dijual 1.000 meter, kurang 100 katanya. Nah kerugian ada pada siapa? Akhirnya pada ujungnya notaris juga dilaporkan. Nah yang keempat, nah data yang diberikan oleh salah satu pihak tidak benar. Sehingga akta notaris dianggap palsu. Atau yang kelima, ada 2 atau lebih akta yang berbeda dengan nomor yang sama, tanggal hari yang sama, tapi penghadap satu dan yang lainnya berbeda. Ini sering terjadi. Saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, ya mungkin aktanya bisa jalan-jalan atau dengan cara seperti apa. Ya. Yang keenam, nah ini, tanda tangan dipalsukan. Ya. Dipalsukan yang kemudian hari diingkari. Dan yang ketujuh, misalnya sering terjadi adalah penghadap menggunakan identitas orang lain. Mudah-mudahan dengan EKTP ini hal seperti ini tidak terjadi lagi. Itu sebenarnya 7 masalah yang secara umum bisa kita identifikasi. Nah dari tindakan-tindakan semua di atas ya, semua di atas dari 7 itu atau lebih, nah Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang sering disangkakan kepada notaris. Membuat surat palsu, melakukan pemalsuan, menyuruh mencantumkan lain-lain. Ini hasil penelitian saya ya, yang sering dituduhkan kepada notaris atas 7 perbuatan seperti tersebut di atas. Ya. Seperti di atas. Sudah banyak putusan Mahkamah Agung menentukan pasal-pasal seperti ini. Kalau menurut saya, kalau dieksaminasi putusan itu tidak tepat. Ya. Nah kemudian, kejadian lainnya di samping yang 7 ini, yang 7 yang tadi saya katakan tadi. Ini ada juga yang lainnya. Notaris, nah ini, menerima PPh, BPH tiba, tapi tidak dibayarkan, dipakai sendiri.
Hati-hati notaris dengan gaya hidup. Nah ini ya. Untuk memenuhi gaya hidup, uang PPh dan BPhtB itu dipakai. Itu tidak sering notaris berujung juga di pengadilan. Kalau misalnya kasus ini tidak ada kaitannya dengan notaris, tapi kalau sudah sampai ke pengadilan, tuduhan jaksa dan di putusan akan disebutkan apa? Pekerjaan notaris. Di koran akan muncul pekerjaan notaris. Padahal dia tidak pernah ada buat akta, tapi katanya memakai uang PPh dan BPhtB. Nah, jadi hati-hati yang biasa terima uang PPh BPhtB dititipkan. Lupa tidak dibayarkan tapi dipakai sendiri. Oh, itu banyak kejadiannya kan. Nah, yang ketiga, ini misalnya kerjasama dengan biro jasa. Kejadian saya pernah jadi saksi ahli untuk seperti ini, ada returnya. Kerjasama dengan orang dalam. PPh 100 juta tapi diterima negara hanya 40 juta, 60-nya dibagi-bagi. Tiba-tiba yang merasa bayar PPh ada tagihan dari Dirjen Pajak. Kok ada tagihan kurang katanya 60 juta. Padahal dia sudah bayar, ini buktinya dari kwitansi. Ternyata bisa dibuktikan itu dipakai rame-rame, dipalsukan. Nah ini, yang ketiga misalnya, ini hati-hati. Notaris menerima uang jasa kepengurusan, menentukan jangka waktunya, tapi ternyata jangka waktu tidak dipenuhi. Contohnya begini, kejadian misalnya pernah menimpa seorang notaris, menjanjikan pengurusan tanah ini akan selesai 6 bulan. Notaris membuat cover note. Berjanji di cover note ini akan selesai 6 bulan. Ternyata yang terjadi setelah 6 bulan tidak selesai. 6 bulan diperbanyak tidak selesai. Sampai 4 tahun. Orang kayaknya kesel dong melaporkan kepada notarisnya. Notaris akhirnya ditindak pidana telah melakukan suatu kebohongan. Tapi masalahnya bukan masalah kebohongan yang kemudian terjadi dibukti terdapat di pengadilan. Pertanyaan jaksa dan hakim adalah kepada yang bersangkutan begini, apa kewenangan notaris menentukan jangka waktu penyelesaian? Apakah Anda punya kewenangan? Notaris tidak bisa jawab. Kewenangan kapan sertifikat itu selesai, berapa lama, berapa bulan, udah bukan pada notaris. Tapi ada pihak yang berwenang, itu kantor pertanahan. Ini contoh. Ketika terjadi tersangka, ya dituduhan namanya notaris disebutkan. Padahal nggak ada kaitannya dengan notaris kan itu. Nah, kemudian yang keempat yang sering terjadi, menahan sertifikat. Nah, ini paling banyak. Mungkin bisa ditanya kepada Pak Udin berapa kali menjadi saksi ahli untuk rekan notaris yang gara-gara menahan sertifikat. Biasanya ini berkaitan dengan pengikatan jual beli yang belum lunas dan dibarengi dengan kuasa jual. Ini rawan dalam praktek. Banyak sekali dalam praktek. Kesalahannya mungkin karena bagaimana cara pengaturannya yang tidak jelas jika di antara para pihak itu kurang prestasi. Jadi kalau ini peringatan buat kita semua, banyak kejadian di kalangan notaris dan sudah banyak kasus yang terjadi. Nah, jadi yang tadi saya menguraikan dakwaannya pemalsuan, tapi dengan yang barusan saya uraikan, sekarang lain lagi, didakwaan juga seperti ini, menggelapkan uang BPhtB titipkan. Menjanjikan bukan kewenangannya juga kena notaris. Menghalang-halangi penyidikan, meminta sertifikat tidak diberikan, kena juga sekarang tuh. Jadi ini makin luas gitu dituduhan kepada notaris ini. Saya tidak tahu apakah ini suatu pengembangan ataupun memang fakta yang memang harus terjadi. Ini makin luas. Nah, makin luas lagi tadi Pak Udin sudah menyebutkan. Nah, ini yang makin luas lagi apa sekarang ini? Tipikor. Jadi tindak pidana umum disangkakan kepada kita memberikan pemalsuan, penggelapan. Sekarang tipikor. Tuduhannya apa? Nah sini, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara. Nah inilah pasal-pasal seperti ini yang sekarang ini banyak dituduhkan kepada notaris ya. Jadi di sini dikatakan menyalahkan gunakan kewenangan. Notaris sudah tentu punya kewenangan membuat akta. Kenapa di dalam akta dimasukkan unsur-unsur yang tidak benar? Jadi pertanyaan, ada kesempatan. Artinya kalau notaris kan bisa menolak katanya. Kenapa Anda menerima begitu saja? Kebohongan para pihak dicantumkan dalam akta. Istilah Pak Udin tadi diformulasikan. Kenapa? Jabatan. Yang seharusnya Anda bisa tolak gitu.
beberapa kali kejadian, kenapa dilakukan? Nah ini yang sekarang ini terjadi di mana-mana, yang menimpa beberapa rekan notaris. Jadi ingat di sini, kewenangan, kesempatan, sarana, dan kedudukan. Ini yang sering dituduhkan sekarang itu seperti itu. Ya. Nah sudah tentu tuduhan kepada notaris tidak tunggal. Notaris akan dipidana misalnya sebagai turut serta melakukan. Ini kalau saya amati beberapa kejadian, misalnya ini menimpa notaris kapan? Ketika misalnya pembebasan tanah untuk kepentingan umum, jalan tol, bendungan, bandara, untuk perumahan pegawai negeri, kemudian tukar guling. Tadi Pak Udi juga sudah menjelaskan, HGB habis dijual juga, turut serta juga melakukan, kan gitu seperti itu. Jadi ini memang tidak tunggal, selalu notaris dikategorikan sebagai turut serta melakukan. Nah, ini. Nah, sehingga dalam beberapa kejadian terakhir ya, ini contoh saja, beberapa kejadian terakhir ini, ketika notaris diminta untuk membuat pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum pemerintah, jika terjadi permasalahan, notaris terlepas untuk memberikan keterangan tersebut. Permasalahannya antara lain seperti ini. Ya. Nah ini. Jadi ini dalam pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum sering menimpa notaris. Misalnya, pertama notaris entah disadari entah tidak meningkatkan harga yang tidak sebenarnya. Tadi saya menyebutkan pernah kejadian bisa di Jawa Timur harganya 7.000 tapi di akta 15.000. Terbuktinya kapan? Ketika ada masyarakat dijadikan saksi, hakimnya bertanya, Anda berapa per meter? 7.000. Ketika dibuat di akta, kok 15.000? Kelebihan 7.000. Siapa? Meskipun notaris berdalil ketika jadi tersangka, Pak, dari 7.000 itu saya tidak menikmati. Saya hanya dibayar sebagai honor saja. Betul kata Pak Udin, tidak menerima apa-apa. 7.000 dinikmati oleh siapa? Oleh para panitia pembebasan tanah. Tapi tetap saja notaris punya sarana, punya kesempatan, katanya harusnya menolak. Tapi kenapa Anda mau melakukan? Nah, disitulah masuknya. Bukan aktanya yang salah ya. Nah, yang kedua, kejadian. Ikut serta nego menentukan harga dengan pemilik tanah. Ini paling banyak. Bahkan dalam praktek ada kejadian notaris titip harga. Misalnya begini, harganya 15.000. Notaris titip 2.000 per meter. Saudara bisa bayangkan, kayaknya bukan main itu notaris. Ya. Jadi ikut nego ke lapangan. Ya, ke lapangan. Artinya dalam praktek, misalnya kalau itu ada perdanya, sesuai harga dengan perda, tapi dibayarkan kepada masyarakat di bawah perda. Tapi uang dari APBD keluar sesuai perda. Biasanya perdanya 1 miliar. Tapi dibuktikan di masyarakat hanya keluar 600 juta. 400 itu bagi-bagi seperti itu. Nah yang ketiga bisa dengan panitia pengadaan tanah on the spot ke lapangan, cek lokasi, menentukan batas, kemudian ikut mengukur, dan lain-lain. Ada kekurangan, ada kelebihan hasil pengukuran, notaris akan diminta pertanggungjawaban. Dan ini sudah terjadi. Sudah terjadi kan gitu. Pertanyaannya kenapa Anda ikut ke lapangan? Anda kan nggak punya kewenangan. Kewenangan notaris buat akta. Ini kejadiannya adalah antara yang dibayar lebih besar ketika jadi sertifikat lebih kecil. Jadi bertanya kepada notaris, Anda tahu kenapa ini bisa lebih kecil? Jadi permasalahan panjang. Nah yang keempat, ikut serta rapat-rapat dengan panitia pengadaan tanah, hadir dalam rapat, ikut tanda tangan, ikut ngomong, ikut bicara, ikut mengusulkan. Itu hasil penelitian yang sering terjadi. Nah, yang kelima, ini juga masalah. Menentukan, merincikan biaya yang dibutuhkan instansi tertentu yang bukan kewenangan baru untuk menentukannya. Misalnya, pembebasan tanah sudah diselesaikan, minta disertifikatkan. Di kwitansi, notaris menuliskan, misalnya begini di kwitansinya, biaya sertifikat 500 juta ke kantor pertanahan. Diperiksa oleh BPKP, diperiksa oleh BPK, apakah betul di kantor pertanahan setempat ada biaya sertifikat untuk tanah bidang ini atas permohonan instansi tertentu? Bisa dibuktikan, memang ada pensertifikatan tanah, tapi biayanya bukan 500 juta,
hanya 150 juta. 350 kemana? Memang di situ notaris berdalil, Pak, 350 ini untuk kepala BPN, untuk Pak Lurah, untuk Pak Camat, lain-lain. Tapi dalam kasus seperti itu notaris pun tidak bisa ngomong. Kenapa? Kalau dia ngomong akan kena 3 masalah, yaitu gratifikasi, penyuapan, dan korupsi. Kadang-kadang dalam keadaan seperti ini notaris ya nurut saja ya. Jadi daripada terkena gratifikasi, penyuapan, dan lain-lain ya sudahlah, pasrah saja. Jadi ini hati-hati, jangan ikut menentukan seperti itulah. Ini bisa dibuktikan. Yang keenam, pernah kejadian secara aktif mengurus pensertifikatan tanah. Ya sebenarnya tidak dilarang, tapi harus hati-hati. Jika ukuran tidak luas, tidak sama luasnya dengan yang dibayar, ada klaim dari pihak lain. Bahkan dalam kejadian, ada yang sertifikatnya dibatalkan. Dipanggil juga notarisnya. Dengan alasan kan notaris yang ikut mengurus katanya. Dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi repot. Nah, yang ketujuh, melanggar SOP pengadaan tanah. Ini misalnya pernah kejadian di suatu daerah di Jawa Timur, akta notarisnya benar, karena saya jadi saksi ahlinya, harga pun tidak di markup, pokoknya benar semuanya. Tapi pertanyaannya, akhirnya dia kena juga karena ini katanya, melanggar pengadaan SOP pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Itu dia kenanya. Alasannya saya tidak tahu, Pak. Memang di PP nomor yang berkaitan dengan pengadaan tanah itu memang ada SOP-nya. SOP saja bisa jadi masalah gitu sekarang ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, itulah kira-kira misalnya ya. 7 persoalan yang sering terjadi menyeret notaris kepada tipikor lainnya. Nah, persoalan lainnya yang muncul seperti ini. Tadi saya sudah mengatakan mengembuat uang PPh, BPhtB, melayani pendirian, persoalannya transaksi keuangan mencurigakan. Nah, jika terbukti semuanya itu, nah inilah yang saya katakan, notaris akan dibidik dengan pasal 3 seperti ini. Tentang tindak pidana korupsi, Yungto pasal 51 ayat 1 tentang penyertaan. Tidak ada peserta tunggal, tapi notaris akan melakukan. Jadi itu yang sering terjadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh notaris itu? Bisa dilakukan sendiri, pasal dalam UJN tindakannya, KUHP, dan bersama orang lain penyertaan. Jadi ini yang paling banyak terjadi notaris, parameternya adalah tindak pidana umum, kalau nanti penggelapan tadi, dan sekarang ini lebih luas lagi, tipikor. Jadi Bapak dan Ibu semua bisa membayangkan, sekarang ini pelaksanaan tugas jabatan notaris menurut saya, bukan makin enak. Pertama, kita bisa dibidik dengan tindak pidana umum, dari 7 atau 8 persoalan saya katakan tadi, sekarang pun kita dibidik dengan tindak pidana korupsi. Coba bayangkan, ini yang menimpa notaris sekarang ini. Seakan-akan kita tidak bisa lepas dari jeratan seperti itu. Ya. Yang sering terjadi. Nah, jadi frasanya, perhatikan di sini misalnya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Nah ini karena jabatan. Atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Ini dari beberapa putusan tipikor yang berkaitan dengan notaris, pasal ini saja yang selalu diutak-atik oleh hakim dan jaksa penuntut umum. Kalau tidak kewenangannya sudah benar, kesempatan. Kesempatan tidak dilakukan, sarana. Sarana juga sudah benar, jabatan. Jabatan juga sudah benar, kedudukan. Sekecil apapun. Dari 3 hal, kewenangan, kesempatan, sarana, jabatan, kedudukan akan dikejar terus. Bagaimana caranya agar unsur kewenangan bisa masuk di sini? Bagaimana unsur tindak pidana bisa masuk ke kewenangan? Bagaimana kesalahan notaris bisa dimasukkan ke kesempatan? Bagaimana kesalahan notaris agar dimasukkan ke sarana? Bagaimana kesalahan notaris bisa dimasukkan karena jabatan? Atau karena kedudukan? Atau juga bisa dilakukan karena merugikan keuangan negara. Jadi kita ada berapa kesempatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, saudara-saudara. 6 parameter, coba bayangkan. Sudah tentu kita mulai hari ini harus menghindarkan diri. Bagaimana?
6 kesempatan ini tidak pernah kita lakukan. Jadi saya katakan sekali lagi, pembidiknya bukan hanya, memang pembidiknya dengan satu pasal, tapi frasa ini akan pergunakan kewenangan, kesempatan, sarana, jabatan, kedudukan, merugikan keuangan negara. Tidak perlu semuanya, satu saja yang terpenuhi. Tadi misalnya Pak Udin sudah mencontohkan, notaris lupa HGB habis diperjualbelikan. Tidak ada. Tapi dibidik dengan merugikan keuangan negara. Saya pernah misalnya memberikan keterangan ahli untuk seorang notaris, dibidik dengan merugikan keuangan negara. Hanya satu yang dibuat oleh notaris, membuat cover note. Saudara bisa bayangkan, gara-gara cover note saja, notaris jadi tersangka di tipikor. Tuduhan jaksa dapat menggunakan merugikan keuangan negara. Memang akhirnya di tingkat pertama dihukum 3 tahun, tapi banding akhirnya alhamdulillah dia bebas. Karena saya bisa membuktikan bahwa itu bukan kesalahan ada pada notaris kan itu. Jadi hati-hati dengan 6 frasa ini di pasal 3 ini yang sering dilakukan kepada notaris. Nah, mengenai kewenangan ya. Nah ini tadi sudah diuraikan ya. Ini saya katakan menyalahgunakan, merugikan, masuk ke korupsi seperti itu ya. Nah, sebenarnya pada sisi yang lain, notaris itu dibidik korupsi bukan timbul dari atau bersumber dari akta. Tadi saya sudah menguraikan ada 6 atau 7 semuanya di luar akta. Di luar akta semuanya. Aktanya kalau yang beberapa kali saja diberikan keterangan ahli sama dengan Pak Udin, rata-rata aktanya benar. Ada awal, ada isi, ada akhir, dijelaskan, dibacakan, ditandatangan, diparaf, lain-lain. Benar semuanya. Tapi semuanya di luar akta itu di sini menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian yang sering terjadi dalam praktek ya. Nah sehingga ketika notaris menjalankan tugas jabatan di luar kewenangannya tidak dilarang. Saya katakan bukan saya melarang, tidak dilarang. Sebagai bentuk pelayanan profesionalisme. Tapi di sini harus terukur dalam koridor undang-undang jabatan notaris. Terukur dalam koridor undang-undang jabatan notaris. Ya. Jadi pada intinya, kalau menurut saya sangat tidak tepat ditujukan pada notaris, dipaksakan pada notaris. Kenapa? Kalau kita sudah bekerja legal on base and document, berarti ini benar. Kewajibannya seperti ini, keaktifan seperti ini. Ya. Jadi inilah 3 hal yang harus memang dalam kepada notaris itu dipaksakan. Karena saya dengar dari beberapa praktisi hukum, sekarang ini menjadi suatu kebanggaan dalam tindak pidana korupsi, yang penting ada tersangkanya. Yang penting ada tersangkanya. Saya ngobrol dengan beberapa pengacara yang pengalaman, yang penting itu katanya ada tersangkanya. Pokoknya terserah. Kalau ada memang tukang sapu jadi tersangka, tersangka gitu. Karena ini kalau boleh saya kritik, seakan-akan jadi prestasi pihak penegak hukum jika bisa menjebloskan orang. Apalagi notaris. Itu prestasi tersendiri. Tapi itulah yang saya katakan, semuanya dipaksakan. Ya. Semuanya dipaksakan kepada notaris. Ya. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya uraikan, yang penting adalah setidaknya kalau kita bicara hukum, semua rekan ikut diskusi ini, sudah tentu paham betul dengan prinsip kehati-hatian. Kalau kita bicara prinsip kehati-hatian berarti apa yang harus kita lakukan? Parameternya adalah UJN dan kode etik. Kemudian ucapan, tindakan, dan perilaku seperti itu. Tanggung jawab seperti itu, ini bisa dibaca. Nah, jadi mari kita menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris PPAT ini untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan sarana INC ini bisa di antara kita untuk saling mengingatkan bahwa yuk jabatan ini jabatan yang terhormat, jabatan saling percaya, lebih baik kita saling mengingatkan untuk saling memberitahu. Mungkin dengan cara seperti ini pun salah satu upaya untuk saling mengingatkan bahwa jabatannya mulia itu harus kita jaga. Nah, ini kalau dalam Al-Quran ada ayat seperti ini untuk saling mengingatkan. Baik Pak Hafid, itu uraian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hafid.
Selamat malam. Silakan. Selamat malam, Pak Habib Aji. Silakan Pak Hafid, silakan. Halo Pak Habib. Pak Habib. Pak Habib. Satu-satu ya, satu sebentar. Ya, satu-satu. Pak Habib. Terima kasih Pak Habib. Sebentar Pak Agus, sebentar. Ya. Satu-satu dulu. Ya, sebentar. Jadi demikianlah apa pemaparan dari Pak Habib sama Pak Green, dan kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, banyak hal ini yang perlu kita cermati dan kaitannya dengan notaris dengan tipikor. Yang penting adalah kalau kita sebagai notaris menjalankan jabatan adalah sesuai dengan undang-undang. Itu amannya, kan begitu. Baik, peserta sudah mencapai angka 258, luar biasa. Kami buka termin pertama. Saya penanya mau menyampaikan poin-poinnya aja, maksimal 5 menit, satu penanya. Saya berikan ke Pak Agus. Pak Agus dulu, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Halo Pak Habib. Ya, silakan. Ya, ini tanya. Jadi kalau kita tadi mendengarkan paparan, gitu, sebenarnya memeriksa notaris itu kan harus izin dulu. Nah, jadi izin dulu sebelum dibatalkannya DPD, kemudian berubah menjadi majelis kehormatan. Saya pernah diperiksa oleh polisi di Polda Jateng, kemudian izin ke DPD. Nah, ketika saya diminta izin ke DPD, nah DPD-nya itu malah ngomongnya gini, nanti kalau kamu masuk penjara, saya akan tengok ya kamu, kan kurang ajar, gitu. Harusnya melindungi. Nah sebenarnya, gitu, itu ada di MP sekarang, apalagi ada di Majelis Kehormatan. Nah kita kan banyak dokter, harusnya kita seleksi. Kalau ada panggilan polisi atau apa, semuanya diloloskan untuk diperiksa. Gitu. Kemarin saya pernah diperiksa juga di Kepolisian Sleman. Adalah sepele. Gitu. Seharusnya kalau MK itu Majelis Kehormatan itu mempertimbangkan, izin itu tidak diloloskan. Gitu. Nah kita banyak dokter harusnya berkumpul dulu di Majelis Kehormatan. Jadi apa-apa yang sekarang itu diserang semuanya oleh para penegak hukum karena Majelis Kehormatannya lemah, membiarkan para notaris diperiksa. Di Jawa Tengah aja waktu itu ada 25 notaris diizinkan untuk diperiksa. Padahal itu menurut saya itu sepele semua. Kalau ada keberanian di Majelis Kehormatan, itu ditolak saja. Gitu. Tidak boleh diberikan izin. Ini nggak ada Majelis Kehormatan itu menolak. Itu mungkin sepersekian persennya. Itu malahan menganjurkan kamu hati-hatilah kalau diperiksa. Mudah-mudahan kamu tidak dipenjara. Gitu. Nah itu. Sehingga nanti saya akhirnya apa? Saya juga pernah jadi beberapa saksi ahli. Saya ingin melindungi para notaris, gitu, terutama terhadap pemalsuan surat. Pemalsuan surat itu kan bersifat aktif dan pasif. Notaris itu kan pasif. Nah itu. Pak Agus, to the point aja Pak Agus. Ya jadi saya silakan. minta. Ya, jadi pertanyaannya begini Pak Habib, gitu. Ini sebenarnya kita bisa lolos. Yaitu jika Majelis Kehormatan tidak meloloskan, karena semuanya harus izin melalui Majelis Kehormatan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Pertanyaan kepada Pak Habib. Saya panggil rekan Ati, silakan. Ati. Iya Pak. Silakan. Mau tanya silakan ke siapa? Iya. Terima kasih pada Pak Udin dan Pak Habib yang sudah memaparkan materinya tadi. Saya hanya ingin menanyakan ke Pak Udin ya Pak ya. Itu jadinya yang safe itu kita bikin aktenya itu harus bagaimana gitu loh. Karena tadi Pak Habib juga memaparkan kita buat hati-hati pun bisa gitu loh kena ciduk dengan tipikor ini gitu loh Pak ya. Jadinya akan menjadi sulit kalau menerima pekerjaan pembebasan tanah gitu kan Pak. Kadang-kadang kan mereka minta plotting.
sebelum transaksi harus di-plotting. Itu kan itu permintaan gitu loh, Pak. Itu bagaimana gitu kalau ada hal-hal kayak gitu. Nanti kalau luasnya kurang juga kita kan juga bisa disalahkan juga kan gitu, Pak. Kan mereka minta plotting, terus kadang-kadang kan sertifikat minta diurusin. Nah, itu save-nya gimana sih, Pak? Gitu, koridornya gimana? Kadang-kadang kan memang ada permintaan dari mereka gitu, Pak. Terima kasih, itu aja, Pak. Oke, terima kasih, Silakan, Mbak Ati. Ya, satu lagi Ya, yang ketiga. saya Arman. Pak Zulfitri, silakan. Pak Arman sebentar, Pak Arman. Zulfitri dulu, silakan. Sip. Assalamualaikum, terima kasih kepada Pak Hafid. Ini saya hanya sharing dan juga ingin mengajukan pertanyaan. Ada pengalaman saya beberapa bulan yang lalu itu menangani pemecahan di tanah HPL, di atasnya ada hak guna bangunan terhadap satu BUMN yang ada di Sumatera Utara. Setelah proses pemecahan selesai, kemudian kita pasang hak tanggungan. Semua proses protap saya jalankan, mulai dari cek bersih, kemudian sertifikat sudah kita serahkan juga ke BPN untuk dicek bersih dan telah dilakukan cek bersih oleh BPN. Semua protap telah kita jalankan. Sampai kepada tahap nego jasa notaris. Nah, pada masalah ini yang saya agak ragu, bagaimana dikaitkan dengan tarif kita di dalam proses pembuatan hak tanggungan terhadap tanah daripada BUMN tersebut. Sebab nilainya agak signifikan. Jadi, apa parameter yang bisa kita gunakan, Pak, untuk penetapan tarif jasa kita itu agar kita tidak masuk ke ranah tipikor tadi? Saya kira hanya itu aja saya ingin ajukan ke Pak Udin ataupun Pak Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir, Pak Dr. Arman Nasution, silakan. Terima kasih loh, ini besok Jumat ada acara katanya, Pak Arman. Nanti gabung yang lain. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Udin, Pak Habib, dan Pak Hafid, teman-teman semua yang sudah bergabung. Saya mungkin dari perspektif akademisi akan bukan bertanya, tapi akan sedikit melengkapi dari pandangan-pandangan rekan saya. Memang secara formalitas, akta yang dibuat oleh notaris PPAT tersebut telah memenuhi syarat-syarat. Jadi, keterangan para pihak yang menghadap dituangkan dalam bentuk produk hukum akta otentik. Itu nggak ada masalah. Yang tadi disampaikan oleh Pak Habib, ya, memang terjadi pergeseran dari tindak pidana umum, ya, pasal 263, 264, 266, kemudian 372, 378, 374 penggelapan dalam jabatan sebagai konsekuensi. Satu sisi notaris PPAT ini adalah sebagai profesi dan juga sekaligus sebagai public official. Kemudian bergeser ada kasus-kasus tindak pidana khusus seperti korupsi, bahkan sampai ke tindak pidana pencucian uang. Mungkin teman-teman juga bisa mereview lagi tahun 2018 ada Perpres tentang mengenal pengguna jasa, beneficial ownership. Sehingga apa? Kalau sekarang itu trennya notaris, PPAT, ya ditarik sebagai pihak, saya sepakat. Ya, sepakatnya apa? Kalau memang dekriminalisasi, ya memenuhi unsur kesengajaan 55, junto 56, yang tadi Pak Habib katakan ini pasal di Undang-Undang Tipikor itu tidak berdiri sendiri karena ada genusnya 5556. Tapi kalau kriminalisasi, saya pikir organisasi juga perlu ada perlindungan hukum buat teman-teman. Yang tadi Pak Agus Pandoman menyatakan bentuk perlindungan hukum di awal tuh harusnya seperti apa. Kemudian sifat melawan hukum ada formil material. Saya mau sampaikan seperti ini. Ada teori kesengajaan, teori dolus. Jadi willens and wanton. Jadi ada kehendak, ya, ada kehendak, ada pengetahuan. Buat teman-teman yang notaris PPAT, dari segi kecakapan dia memiliki kewenangan dan kemampuan pengetahuan. Saya pikir tidak hanya sekedar dia itu tidak cermat, ya, atau tidak sengaja. Terkadang tidak hati-hati pun,
ya, itu bisa kena jerat. Hati-hati pun bisa juga kena kriminalisasi. Sehingga dari forum ini memang kasus-kasus yang penggunaan anggaran, ya, anggaran APBN, APBD, proyek-proyek pemerintah, notaris itu ditarik sebagai pihak, sebagai terlaporkah, ya, dalam konteks pidana ya, sebagai tersangkakah, atau bahkan sebagai terdakwa, dan juga sudah mulai tren saya mengajar. Ini beberapa mahasiswa saya ada gabung di forum ini. Saya mengajar hukum pidana profesi dan juga sudah mulai ada trennya, ya, kasus-kasus yang menjerat notaris PPAT sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Itu kita nggak bisa lepaskan fakta-fakta seperti itu. Nah, kedepannya ini seperti apa nih? Bagaimana ini? Ya, itu yang harusnya kita diskusikan, bahwa kalau tema besarnya notaris dalam pusaran korupsi, kadang-kadang notaris ini juga, ya maaf ya, notaris PPAT ini secara pengetahuannya untuk undang-undangnya dia di ATM-kan oleh oknum, ya, sehingga kalau sudah diperas uangnya juga udah habis, ya dia pasrah aja. Pasrah, akhirnya digiring ke pengadilan dan vonis, ya selesai, ya karirnya selesai. Karena untuk ancaman pidananya juga cukup tinggi di Undang-Undang Tipikor. Mungkin nanti pengembangannya kita diskusi aja. Terima kasih Pak Muhammad Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar tidak lupa, silakan Bang Udin dulu untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih Pak. Tentu kalau kita bicara tentang harus seperti apa sih membuat akte sesuai dengan pertanyaan Mbak Atik tadi ya. Saya tadi kan ilustrasikan 2 kasus yang nyata-nyata sebetulnya sudah sangat jelas itu konteks kesalahan dari sudut notarisnya sudah jelas gitu ya. Kenapa? Karena prinsip kehati-hatian yang dilakukan dalam konteks pembuatan aktenya itu sendiri tidak dilakukan gitu ya. Jadi tentu kalau kita bicara tentang bagaimana membuat akte yang berkaitan dengan hak atas tanah gitu ya, kan hak atas tanah itu sendiri dibagi menjadi 2, hak atas tanah yang sudah terdaftar dan hak atas tanah yang belum terdaftar gitu ya. Kalau yang sudah terdaftar kan sudah sangat jelas luasnya berapa dan seterusnya dibuktikan dengan hak atas tanah sertifikat gitu ya, dalam bentuk sertifikat. Tetapi kalau misalkan objek hak atas tanah yang belum terdaftar, berarti kan manakala dibuat aktenya oleh kita, didasarkan oleh alat bukti yang terkait bahwa memang objek tersebut kualifikasinya itu kan jelas gitu ya. Jadi dalam konteks 1320 Koh Perdata misalkan penyebutan syarat sahnya perjanjian dari sudut objek yang bersifat umum itu adalah sebetulnya objeknya kan. Ya, nah objeknya itu sendiri tentu kalau misalkan kita bicara tentang sesuatu yang bersifat khusus adalah hak atas tanahnya itu ada di mana. Ya, dengan luas berapa. Nah, untuk membuktikan luasnya berapa itu sendiri kan tidak berdiri sendiri dalam konteks produk yang ada gitu ya. Artinya misalkan giringnya sajakah atau katakanlah petanya sajakah ya, makanya kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang terkait dari instansi yang berwenang. Di antaranya yang paling mendasar atau yang paling pokok adalah bukti terkait dengan sudah dilakukan pengukuran, ya luasannya berapa, kemudian nomor identifikasi bidangnya berapa, barulah kemudian kita membuat produk akte yang kemudian berkaitan dengan objek dimaksud, gitu ya. Jadi walaupun di dalam hak atas tanah yang belum terdaftar tersebut disebutkan kurang lebih, ya bukan berarti kemudian kita bisa katakanlah membuat aktenya dengan sekehendak kita gitu ya. Tetap prinsip kehati-hatian dalam konteks hak atas tanah itu adalah dilakukan dengan cara yang tadi saya sebutkan itu. Ya, karena kalau misalkan memang tadi saya ilustrasikan contohnya 1000 meter yang kemudian keluarnya 900 meter, berarti kan sebetulnya berarti tidak ada proses-proses yang berkaitan dengan hak atas tanah tersebut pada saat pembuatan akte pelepasan hak atas tanahnya, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya gambarkan. Nah, kemudian juga tentu dalam konteks tadi ada pertanyaan terkait dengan sebetulnya MKNW itu harus diisi oleh orang-orang yang qualified. Saya seringkali kemudian
memberikan katakanlah tulisan-tulisan terkait dengan hal tersebut, memang titik lemah dari MKNW itu sendiri gitu ya, kadang-kadang diisi bukan orang yang mempunyai kompetensi terkait dengan bagaimana menilai suatu akte gitu ya, suatu perbuatan yang kemudian dibuat dalam bentuk akte itu sendiri dari sudut pandang kenotariatan gitu ya. Kalau kemudian memandangnya itu bukan dari sudut kenotariatan, memang kadang-kadang orang kemudian menilai bahwa itu merupakan masuk kategori ke arah tindak pidana. Padahal kalau kita bicara tentang syarat-syarat di mana seorang notaris itu kemudian bisa diperiksa oleh penyidik sudah sangat jelas dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia gitu ya, terkait dengan pembentukan MKNW tersebut. Salah satunya misalkan memang ada dugaan tindak pidana misalkan, atau ada dugaan terkait dengan suatu akte yang dibuat secara backdate gitu gitu, atau antidatum. Nah itu sebetulnya unsur-unsurnya sudah sangat jelas. Jadi bagaimana mengukur seorang notaris itu kemudian bisa dipanggil, parameternya juga sudah sangat jelas, walaupun gitu ya, ada beberapa kasus atau ada beberapa kejadian di mana seorang notaris yang kemudian ditolak untuk dipanggil oleh kepolisian dengan surat rekomendasi dari MKNW, malahan kemudian menyasarnya itu bukan notaris dulu gitu ya, tapi kepada saksi-saksi dari notaris. Dan kemudian malahan MKNW-nya ya kemudian diperiksa oleh penyidik gitu ya, kalau misalkan ditolak oleh MKNW. Itu sekedar beberapa contoh gitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan hak tanggungan ya. Hak tanggungan itu sebetulnya nilai dalam konteks pembuatan aktenya berapa sih gitu ya. Tadi ada pertanyaan terkait dengan itu. Kalau saya sih berpikir bahwa dalam konteks akte dengan hak tanggungan sebetulnya kan di dalam aturan kan sudah sangat jelas gitu ya, kualifikasi terkait dengan itulah yang kemudian kita pakai gitu ya. Sementara kalau bicara tentang pengurusan, nah itu yang memang agak sedikit kesulitan karena berkaitan dengan proses-proses di kantor pertanahan misalkan ya, kita sama-sama tahu bahwa sisi-sisi subjektivitas yang kemudian mengemuka gitu ya. Jadi saya juga tidak bisa menilai misalkan suatu daerah gitu ya, berapa untuk proses HT, kemudian pendaftarannya dan uang katakanlah dalam tanda petik ya, kalau misalkan masih ada uang paketnya berapa gitu ya. Kemudian tentu harus ditentukan oleh hal-hal yang berkaitan dengan sisi subjektif kita gitu ya, di mana nilai sesungguhnya itu seperti apa. Itu kalau dari saya Pak Dr. Hafid. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Udin. Pak Habib silakan. Ya, Pak Habib silakan Pak Habib. Baik, ada 3 pertanyaan. Saya mencoba memberikan jawaban, tapi kalau tidak puas, mohon maaf, karena saya bukan alat pemuas mungkin ya. Ya, jadi begini, tadi pertanyaan Pak Agus Pandoman ya. Dulu Pak Agus atau rekan-rekan semua ada pertanyaan, makhluk istimewa apa sih notaris itu harus diberikan izin? Pertanyaan ini pernah diberikan ketika saya memberikan keterangan ahli di Pengadilan Negeri Batam. Itu hakim yang bertanya seperti itu. Jadi keistimewaan apa sih seorang notaris itu untuk diperiksa aja harus ada izin. Sehingga hakim itu guyon, mungkin notaris mati aja yang tidak diberikan izin gitu. Tapi akhirnya saya bisa menjelaskan secara filosofis. Saya hanya mengatakan pada waktu itu bahwa teorinya notaris ini menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata. Jadi notaris ini berada dalam kewenangan hukum perdata yang dilindungi oleh negara. Karena kita bertanggung jawabnya kepada negara. Akhirnya saya jelaskan panjang lebar, akhirnya yang bersangkutan mengerti. Ya. Nah memang dalam kapasitas seperti itu, sebenarnya izin itu diperlukan. Kenapa harus ada izin? Izin dalam kapasitasnya diperlukan. Hanya dalam prakteknya Pak Agus memang. Saya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman yang pernah diizinkan. Misalnya begini Pak Agus, ada MKNW-nya yang nggak mau capek, ya sudahlah izinkan aja di semua. Ada juga MKNW yang menolak apapun, atau juga MKNW yang proporsional, gitu. Jadi sebenarnya
parameternya tetap di Undang-Undang Jabatan Notaris dan di Permen yang bersangkutan. Nah, kalau untuk tindak pidana umum, memang MKNW itu diperlukan. Tapi kalau untuk tindak pidana korupsi, MKNW itu nggak berlaku, Pak. Oleh KPK itu dianggap sebelah mata. Jadi kalau berkaitan dengan tindak pidana umum, memang MKNW wajib memberikan izin. Tapi kalau tindak pidananya kaitan dengan korupsi, mereka sudah tidak perlu lagi izin dari MKNW. Karena ada undang-undangnya yang menyebutkan seperti itu, saya lupa lagi undang-undangnya. Jadi betul kata Pak Agus, harusnya orang-orang yang paham tentang dunia notaris. Sebenarnya gini, ini contoh ya Pak Agus ya. Saya pernah membaca sebuah surat izin dari MKNW kepada notaris. Surat izinnya isinya begini Pak Agus. Hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum isinya begini. Poin 1, memberikan izin kepada notaris karena telah benar membuat akta. Jadi memberikan izin kepada notaris karena telah benar membuat akta. Ya. Poin pertama begini isinya. Akta yang dibuat oleh notaris bersangkutan telah benar sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Poin kedua, memberikan izin kepada notaris bersangkutan untuk menghadap kepolisian. Bisa kita bayangkan itu kontradiksi. Pasal 1 menyatakan akta benar, pasal kedua mengizinkan. Apa yang terjadi kira-kira? Diperiksa itu notaris, langsung tersangka, Pak. Itu kan katanya perspektif MKNW, Anda benar. Tapi perspektif kami, Anda salah. Kewenangan lebih tinggi ada pada siapa? Pada kepolisian, Pak. Nah ini betul kata Pak Agus Pandoman tadi. Orang-orang yang paham di bidang ini, bagaimana harus dilakukan. Mungkin ini nanti putusan pengadilan tentang MKNW itu ada di saya beberapa, ada 4 atau 5. Kapan-kapan kita diskusi lagi apa yang harus dilakukan oleh notaris jika kejadiannya seperti itu. Bisa begini, itu contoh pertama. Contoh kedua, di Surabaya pernah ada kejadian, Pak. Seorang notaris dinyatakan tersangka tanpa izin MKNW. Di pra-peradilan kan dan menang, Pak. Kemarin yang terakhir di Bali, notaris dinyatakan tersangka, saya wajibkan usul, pra-peradilan kan, Pak, menang. Itu tuh ada buktinya, Nah ini jadi nggak usah khawatir Pak Agus, dengan upaya perjuangan kita semua demi melindungi jabatan ini bisa kita lakukan kok. Hanya kita perlu kesepakatan kita, perlu kemauan kita, seperti kata Pak Arman tadi, untuk mau diapakan ini sih kan gitu. Apakah akan dibiarkan liar bola ini ada pada pihak lain atau kita yang mengurusnya? Kalau saya lebih baik kita yang mengurusnya. Mungkin itu jawaban saya Pak Agus Pandoman. Kalau untuk Ati tadi yang Mbak Ati ya dari Bogor ya, memang kehati-hatian ini relatif. Mungkin Mbak Ati atau siapapun tidak menolak diminta cek lokasi, cek plot, pengukuran dan lain-lain ya. Itu kadang-kadang tidak bisa menolak, apalagi dikaitkan honornya besar kan gitu. Ya betul ya seperti itu ya. Antara melaksanakan jabatan dengan baik dan benar sesuai UJN, pada sisi yang lain kalau dilaksanakan ada honor yang besar. Pilih mana? Tentu pilih honornya kan seperti itu. Jadi saya akan mengatakan pertama yang harus dilakukan itu adalah misalnya pegang teguh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga kalaupun jadi masalah sudah kita jadi pegangan kan gitu. Nah, kalau yang kedua misalnya tentang asas kehati-hatian seperti tadi disebutkan, itu kan akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya sering mengistilahkannya notaris punya daya tahan nggak gitu Pak? Berarti punya daya tahan nggak? Jika terjadi seperti itu. Punya, Pak. Jadi banyak dalam praktek notaris melanggar, tapi dia punya daya tahan gitu Pak. Punya nggak kan gitu? Daya tahannya begini, bukan daya tahan fisik ya, daya tahan keilmuan. Dan juga daya tahan dia bisa mempengaruhi orang ketika diperiksa. Kalau kita punya silahkan saja. Jadi itu yang harus dilakukan kan gitu. Kemampuan misalnya mengungkap sesuatu itu benar atau tidak ketika terjadi di luar pelaksanaan tugas jabatan, nah itu harus dilakukan. Makanya saya sering mengatakan, kalau ada notaris bermasalah itu memang diam-diam sih boleh. Tapi mintalah bantuan kepada yang ahlinya, ke Pak Arman, ke Pak Agus, atau siapa yang ada di ikut diskusi ini. Untuk memberitahu yang sebenarnya itu apa kan itu. Kadang-kadang itu dirasakan sendiri aja tidak pernah diungkapkan, tiba-tiba ada di penjara aja kan gitu. Nah itu kalau sudah represif sangat sulit Pak memang. Lebih baik kita
preventif. Jadi kapan-kapan kita buat diskusi lagi nanti untuk Pak Agus dan siapapun. Saya ada putusan-putusan pengadilan yang berkaitan tentang dunia notaris, yang bagus juga banyak. Tapi putusan yang kurang ajar juga banyak gitu, Pak. Jadi kehati-hatian itu penting. Nah, untuk Pak Julfitri dari Medan ya, Pak Jul ya. Begini, kalau tentang honor, sudah tentu ketentuannya untuk PPAT ya. PPAT misalnya, tetap 1%, Pak. Jadi, saya selalu mengatakan begini, kalau sebuah PPAT bisa diminta ngurus dan lain-lain tadi, Pak Julfitri menguraikan ada APHT, ada pembuatan akta. Jadi norma 1% untuk honor PPAT itu tetap harus dipegang. Bagaimana kalau ternyata notaris diminta mengurus yang lain di luar honor? Boleh terima nggak? Boleh saja. Tapi itu bukan honor. Tapi namanya kalau saya istilahnya itu jasa profesionalisme. Boleh nggak? Boleh nggak seperti itu? Misalnya ada pekerjaan 1 miliar, saya 1% dari 1 miliar. Selesai. Saya bisa buat kwitansi dan bisa saya pertanggungjawabkan karena ada dasar hukumnya. Tapi pada pihak mengatakan, Pak Habib tolong dong bantu urus ini juga. Kan tidak mungkin hanya 1%. Saya akan nego kembali. Bapak akan saya bantu, tapi karena Bapak minta bantuan kepada saya, maka akan saya masukkan sebagai jasa profesionalisme saya. Jasa profesional saya. Boleh tidak? Menurut saya sih boleh saja. Saya terus terang aja kalau sisi yang lain banyak orang menerima honor selain notaris ya, misalnya pengacara, bisa lebih besar Pak dari notaris. Saya pernah misalnya seorang pengacara hanya membuat kuasa udah 500 juta. Saya bareng dengan pengacara itu tidak sampai setengahnya saya dibayar. Kalau pekerjaannya lebih sulit saya. Kenapa dia berani mengatakan begitu si pengacara tadi ngomong dengan saya? Yang kita tinggal meyakinkan orang ini bahwa kita profesional. Jadi ada dua hal sekali lagi. Jasa PPAT dan notarisnya sudah terukur dengan persentase. Dan yang kedua adalah jasa profesionalisme. Jasa profesional. Terukurnya di mana? Silakan saja berunding. Jadi dengan demikian apa yang dilakukan oleh notaris PPAT untuk Pak Julfitri ya, bikin 2 kwitansi Pak. 1 kwitansi jasa 1%, memang undang-undang yang wajibkan. 1 kwitansi, sebutkan di kwitansinya jasa profesional. Mungkin punya rincian profesional itu apa? Ya terserah. Kan tidak mungkin naik taksi, naik pesawat kita uraikan. Yang namanya profesional itu banyak. Ucapan, tindakan, perilaku, banyak Pak. Nah, maksud saya itu adalah, yuk kita bertahan di sini. Pak, kenapa? Sudah dibayar 1%, kok jasa profesionalnya bisa 2%? Karena kita punya kemampuan yang lebih untuk menyelesaikan persoalan semacam ini. Jadi ini penghargaan terhadap dunia notaris sebenarnya. Ya. Jadi itu Pak Jul ya, 1% untuk jasa yang sudah terundang-undang, selebihnya namanya jasa profesional. Apa saja? Masing-masing bisa menjelaskan. Seperti apa sih jasa profesional itu? Kalau di luar negeri Pak, pernah saya baca, membaca dokumen itu, saya pernah jadi saksi ahli di Singapura, membaca dokumen itu saya dibayar. Saya juga kaget kok dibayar. Dia mengatakan, UI, Dr. Habib, UI profesional. Jadi Anda kami bayar untuk membaca sebuah undang-undang. Bayangkan, membaca undang-undang aja dibayar. Kita gratis. Membaca dokumen. Memberikan advis kepada dokumen yang kita berikan dibayar. Kita kan nggak pernah. Nah itu yang saya maksudkan contoh-contoh jasa profesional. Yuk sama-sama kita bertahankan, kita kembangkan jasa profesional ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan Pak Habib. Terima kasih Pak Habib. Kami buka termin selanjutnya. Kami panggil Mas Zulkifli Harhab. Silakan Mas Zul. Mas Zulkifli Harhab. Halo, Mas Zulkifli Harhab. Mas Habib, saya boleh tanya? Ya, siap. Sebentar Pak, sebentar. Ini Mas Zulkifli Harhab, silakan. Saya pas dulu, saya dengar dulu. Oh, silakan Mas Wahyu Wibowo. Ya, sambil merokok ya tadi ya.
Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih Mas Habib. Saya tertarik mengikuti diskusi ini karena di beberapa tahun yang lalu, Mas Habib mungkin juga pernah mendengar, saya masuk di pusaran tipikor tersebut. Jadi yang saya ikuti paparan dari rekan Udin, Pak Habib, semuanya benar, semuanya benar. Memang kita akan bisa menjadi turut serta atau tersangka, tinggal selera dari para penyidik atau penegak hukum. Semuanya benar. Tapi apa yang saya lakukan, saya berikan clue saja sedikit, saya menambahkan aja bahwa saya pernah terlibat atau tertarik dalam pusaran tipikor tersebut, yang kemungkinan hampir-hampir mungkin saya tergelincir. Kalimat terakhir Pak Habib tadi mengomentari Mbak Ati itu bagus. Anda punya daya tahan kemampuan seberapa untuk menerima suatu pekerjaan yang relatif mungkin sangat beresiko. Jadi saya mau bercerita, satu yang menjadi clue itu benar, honor. Honor itu benar, karena selalu ditanya, berapa honor notaris? Dia akan mengukur ini possible, ini umum atau tidak umum. Itu untuk menariknya si penyidik atau penuntut tadi ke turut sertanya kita. Masalah honor. Kalau masalah verliden, tentu notaris melakukannya semua. Jadi begitu. Saya senang dan semuanya benar dari Pak Habib tentu sudah mengkaji dari beberapa kasus ya. Cuman kasus saya, termasuk Pak Agus tadi menanyakan peran dari majelis pengawas. Jelas-jelas saya waktu itu ditolak izin pemeriksaan saya oleh majelis. Waktu itu aku lupa namanya Mas ya, jelas ditolak. Tapi karena ini tipikor, ditabraklah oleh mereka. Dan kebetulan bukan KPK, tapi di Kejaksaan Tinggi, karena levelnya kampung aja Mas, ini saya levelnya Jawa Tengah. Nah, di situ akhirnya saya diberikan pilihan sendiri oleh majelis pengawas, terserah Pak Wahyu, mau menghadiri silakan, tidak juga silakan. Nah, mengingat kepentingannya, saya hadir. Saya diperiksa, ya cukup panjang dan lebar, saya di cross check ke sana ke sini. Intinya, bahwa akte yang kita buat, itu betul-betul harus sesuai dengan UU-JN. Masalah menghadap, larangan dari yang disampaikan Pak Habib tadi, itu tanpa sadar kita lakukan. Ikut dalam rapat, karena di situ kemudian semacam diberi sesi si notaris ini. Sekarang dari notaris memerlukan syarat-syarat apa? Tentu kita sampaikan, syarat formal, syarat material. Syarat formal, identitas dari para pemilik, kita minta. Kan seperti itu. Syarat material, identitas dari objek tanah tersebut, kita minta. Itu mau tidak mau, itu masuk. Kita pasti ada di sana. Cek lokasi, ya tidak sengaja juga kita pernah ikut. Penentuan luas, karena yang belum sertifikat memang harus dipetakan terlebih dahulu. Waktu itu juga sudah ada aturan itu, karena ini sudah 10 tahun yang lalu. Nah, singkat cerita, benar. Tapi tidak usah khawatir atau ketakutan dari rekan-rekan notaris itu apabila menerima suatu pekerjaan, kajilah secara cermat. Kaji secara cermat, penuhilah UU-JN sepenuhnya. Itu saran saya. Dan selebihnya, ya mekanisme lah. Saya tidak mengerti kenapa saya terlepas, kemudian tidak sampai. Jadi tidak satu kasus pernah saya terlibat di dalam tipikor ini, 2 kasus. Satu tentang pembebasan jalan tol, satu tentang ruslah tukar guling yang melibatkan dari internal BPN yang terpaksa dari mulai kasubsi, kasih, kakan itu masuk semuanya. Saya di antara salah satu. Saya tidak masuk, saya tidak tahu. Tapi perasaan saya, verlidenlah penyelamat saya.
Verliden-lah penyelamat saya. Dan honor saya, honor yang normal. Honor saya, honor yang normal. Ya, kalau pelanggaran-pelanggaran yang sebetulnya kita lakukan tidak dinilai oleh penyidik atau jaksa. Misalnya kita terpaksa tanda tangan di balai desa karena pembebasan ini melibatkan banyak orang. Kita ada tatap muka. Kasusnya biasa, kasusnya itu sebetulnya menurut saya memang, maaf nih saya bicara, kadang-kadang karena tuntutan profesi dan prestasi, pada waktu itu Pak Hendarman kejaksaannya bahwa setiap kajari-kajari ditarget kasus korupsi. Sehingga yang mestinya tidak masuk ditarik-tarik menjadi tipikor. Sehingga kasus ini masuk tipikor. Itu pengalaman pribadi saya. Nah, akhirnya harus betul tadi disampaikan. Yang penting ada tersangka. Yang penting ada tersangka. Itu betul. Sehingga kapasitas tersangka ini posisinya apa, tapi yang jelas kerugian negara juga mereka bisa buktikan. Oke, Mas Wahyu, to the point aja Mas Wahyu. Baik, jadi betul, Nyon Sewu, saya hanya menambahkan saja, saya menjadi salah satu yang kemungkinan pernah merasakan tertarik dalam pusaran tipikor, dan kunci saya waktu itu Verlidens. Itu saja kira-kira. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam, Mas Habib. Matur suwun. Ya, selamat malam. Bicara, ya, sebentar, saya panggil rekan Taufik. Rekan Taufik, silakan, Mas Taufik. Pak Taufik. Rekan Taufik tadi. Mana nih, rekan Taufik? Rekan Taufik, bisa dengar saya? Itu. Halo. Halo. Oke, kalau nggak ada, saya berikan ke Bu Tintin aja. Bu Tintin ya? Ya, silakan, terima kasih. Bu. Ya. Selamat malam. Salam sehat malam, untuk Ibu. semua. Ya. Saya telah mendengar pemaparan dari awal ya sampai sampai sekarang bahwa apa yang dilakukan perbuatan oleh notaris sebelum melakukan para pihak melakukan suatu penandatanganan di hadapan notaris, tentu semua dokumen itu kita sudah diperiksa semuanya. Jadi udah clear and clean. Tetapi bila mana akte-akte tersebut di kemudian hari menjadi suatu masalah, ada menjadi suatu kasus, saya pernah dipanggil, saya selalu menjelaskan kepada penyidik bahwa saya ini adalah yang menuangkan akte dari para pihak, di mana dokumen itu udah saya periksa sesuai prosedur kedua-duanya. Sehingga saya banyak debat juga dengan penyidik. Saya sering dipanggil ke Polda. Tapi akhirnya tidak berlanjut. Karena saya dengan argumentasi. Satu kali dan yang satu waktu itu melalui MKD, saya dipanggil oleh Polda Jawa Timur. Ya kan? Polda Jatim, saya minta pendampingan bagaimana, tapi tidak. Akhirnya saya jalan sendiri ke Polda dan saya jelaskan bahwa kasus ini adalah kasus di mana saya hanya sebagai orang yang dititipkan sertifikat yang menitipkan itu adalah mau bikin suatu kerjasama dengan suatu perusahaan real estate, tetapi ternyata pembangunan apartemennya mandek. Jadi saya bilang itu di luar konteks saya. Sehingga kehati-hatian notaris, menurut pendapat saya, harus hati-hati notarisnya. Jangan melebihi, mengurangi apa kemauan para pihak, dan didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tintin. Kemudian saya panggil lagi Mas Taufik. Tadi Mas Taufik. Mana Mas Taufik?
Mas Taufik. Ya. Ya, silakan Mas Taufik. Ya, silakan. 5 menit. Ya, terima kasih Pak Hafid. Saya mungkin hanya ingin menambahkan materi apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Udin, Pak Habib, dan juga rekan-rekan yang lain terkait tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatan. Memang ini jadi dilema sekarang ya, antara batas-batas tanggung jawab notaris dalam hal pembuatan akta itu sejauh mana sebenarnya. Kalau kita perhatikan atau kaitkan dengan proses pidana, memang sudah sangat jauh masuk ke dalam hal-hal yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab notaris. Ya, kita tahu notaris ini kan pejabat formil. Artinya pejabat formil ini pejabat yang menghasilkan alat bukti untuk kebutuhan formil, ya. Tidak sampai membuktikan kebenaran material apa yang disampaikan oleh penghadap atau dokumen apa yang disampaikan oleh penghadap kepada notaris. Ya. Tetapi dalam pelaksanaan jabatan notaris ada juga kebenaran material yang harus dipastikan oleh notaris itu sendiri. Apa itu kebenaran material? Kebenaran apa yang terjadi di hadapan notaris, ya, atau kebenaran apa tindakan atau perbuatan penghadap yang dilakukan di hadapan notaris. Itulah yang harus dipastikan oleh seorang notaris, ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, ya. Kenapa notaris misalnya meskipun ditarik-tarik ke dalam suatu perkara pidana tapi biasa saja bisa lepas, sepanjang dia bisa memastikan 3 hal, sebenarnya notaris itu tidak ada bermasalah ya. Kecuali apa yang disampaikan oleh Pak Habib tadi, ikut-ikutan melakukan hal-hal di luar kewenangan, ini jadi masalah. Ya. Sebenarnya terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris, hanya 3 hal aja yang perlu dipastikan oleh notaris. Apakah penghadap itu benar-benar menghadap kepada notaris? Apakah isi akta itu sudah dijelaskan atau dibaca sendiri oleh si penghadap dan dipahami oleh dia? Ketiga, apakah ditandatangani pada akta yang bersangkutan? Jika 3 hal itu dipastikan, sebenarnya secara hukum tidak ada masalah bagi notaris. Ya. Sepanjang tadi notaris tidak ikut-ikutan dalam hal melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangannya. Memang hampir sebagian besar persoalan yang dihadapi notaris saat ini karena melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya bukan kewenangannya. Ya, banyak hal memang yang berusaha ditarik ya. Saya kebetulan sekarang menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah itu ya. Di Jakarta itu sendiri sebulan mungkin sekitar 30 orang diperiksa oleh MKNW. Tapi hanya sebagian kecil yang kita izinkan. Ya, itu pun memang udah nggak bisa kita pertahankan, memang harus kita izinkan. Kategori diizinkan itu apa? Salah satunya akta itu tidak bisa menjelaskan mengenai dirinya sendiri. Ya, si notarisnya pun kadang-kadang tidak bisa menjelaskan kenapa aktanya demikian. Nah, ini biasanya yang diberi izin gitu. Karena ada hal yang tidak bisa diungkap oleh akta, ada hal yang tidak bisa diungkap juga oleh notaris sendiri, ya makanya itu harus disampaikan kepada penyidik karena kebutuhan penyidik untuk menghubung-hubungkan kejadian-kejadian dalam suatu dugaan tindak pidana. Ya. Ini parameter yang biasa digunakan oleh Majelis Kehormatan. Kenapa seorang notaris itu diizinkan atau tidak diizinkan. Tetapi sepanjang akta yang dibuat itu sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya dan informasi yang ada dalam akta ini bisa menjawab dirinya sendiri ya, kalau istilah saya itu apapun yang orang bertanya terhadap isi akta ada jawabannya di sana. Ya. Misalnya seseorang ingin
menyewakan sebuah rumah, ya. Pada saat dia mengatakan bahwa dia memiliki sebuah rumah yang akan disewakan kepada orang lain, tentunya notaris akan bertanya, Anda bukti memiliki sebuah rumah itu apa? Ya, begitu dia perlihatkan sertifikat, nah, notaris ini yakin nggak dengan sertifikat ini? Kalau tidak yakin, tentunya notaris akan melakukan pengecekan lagi ke BPN. Ya. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata sesuai datanya yang ada di BPN. Ya, berarti itu sudah bisa menjawab apa yang diuraikan oleh notaris di dalam akta. Meskipun apa yang disampaikan oleh penghadap di hadapan notaris, dokumen apa yang diserahkan atau diperlihatkan oleh penghadap kepada notaris, itu bukan tanggung jawab notaris dari segi pidana atau perdata. Ya. Tapi itu perlu kehati-hatian tadi, seperti tadi disampaikan. Perlu sekali kehati-hatian. Kenapa? Jangan sampai juga notaris masuk dalam pusaran permasalahan para pihak. Ya. Nah, tapi ini tugas kita bagaimana sekarang kita juga harus mensosialisasikan kepada pihak-pihak penegak hukum lainnya. Sebatas mana kewenangan notaris, sebatas mana tanggung jawab notaris. Jika notaris semua tindakan notaris, tindakan para pihak dikait-kaitkan dengan tanggung jawab notaris, ini tentunya notaris tidak akan bisa bekerja. Karena notaris bukan pejabat yang memastikan kebenaran material, karena memang tidak punya kewenangan terhadap itu. Tapi hanya sebatas memastikan tindakan para pihak yang terjadi di hadapannya dan dokumen yang disampaikan atau keterangan yang disampaikan tentunya menjadi tanggung jawab para pihak. Mungkin itu Pak Hafid yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih memberi pemahaman lah, ya. Di INI sendiri kan sudah ada MOU, memang belum berjalan MOU itu. Ya. Tapi ke depan kita harapkan kita bisa sama-sama bagaimana mensosialisasikan jabatan notaris ini kepada pihak lainnya agar bisa saling memahami apa tugas dan tanggung jawab seorang notaris terkait dengan pembuatan akta. Ya. Dengan catatan tidak ikut-ikutan melakukan tindakan di luar kewenangannya. Itu aja Pak Hafid. Terima kasih Pak Hafid. Oke, terima kasih. Ya, kami silakan Pak Habib dulu untuk mengkomentari terhadap pertanyaan tadi dari rekan. Silakan Pak Habib. Tapi ada yang masih ingin bertanya, saya lihat nggak apa-apa, dilanjutkan aja dengan pertanyaan. Oh gitu. Ada ingin yang bertanya lagi? Izin komentar Pak Hafid. Oh, boleh, Mas Fadli, silakan. Terima kasih Pak Hafid. Jadi tadi sepertinya ada rekan-rekan yang kebingungan sebenarnya tipikor itu apa. Nah ini kan perlu kita pahami sebelum kita jauh berbicara mengaitkan antara notaris dengan tipikor. Memang di dalam undang-undang tipikor kan tidak didefinisikan atau diberikan pengertian apa itu tindak pidana korupsi. Di dalam disertasi Aditya Diyar yang membahas tentang penyelesaian perkara korupsi melalui restoratif justice, di sana dijelaskan ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama itu merugikan keuangan negara, yang kedua suap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, 5 perbuatan curang, 6 benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir itu gratifikasi. Nah ini semua 7 jenis merupakan tindak pidana korupsi semuanya. Jadi yang korupsi itu bukan hanya mencuri uang negara, tapi menyuap pun atau memberikan gratifikasi itu merupakan korupsi. Tapi dalam kasus notaris misalnya, beberapa putusan yang saya baca, itu semua terkait dengan merugikan keuangan negara, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kalau kita berbicara Undang-Undang Tipikor ini kan ada 2 undang-undang. Ada Undang-Undang nomor 31 tahun 99 dan diperbaharui dengan atau direvisi dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Jadi kalau berbicara korupsi, rujukannya kedua undang-undang itu. Nah sekarang KPK pakai Undang-Undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga untuk memberantas korupsi ini. Karena salah satu predicate crime dari pencucian uang adalah tindak pidana korupsi. Nah itu ada 7 jenis tindak
pidana korupsi. Kalau kita berbicara notaris dengan tindak pidana korupsi, dari beberapa kasus yang pernah saya baca dalam putusan-putusan pengadilan, itu kebanyakan kasus tipikornya itu adalah terkait dengan tanah. Jadi luar biasa sekali tanah ini. Tanah yang diaktakan oleh notaris, misalnya pelepasan hak. Kemudian ada juga lagi PPJB, misalnya yang di Surabaya. Di Padang ada pelepasan hak. Itu kedua-duanya, atau yang satu lagi misalnya di Jakarta, pengurusan sertifikat. Nah, itu yang awalnya merupakan tanah perum dari perum di DKI Jakarta. Nah, ini ketiga-tiganya notaris diputuskan bersalah, yang kalau saya pribadi berpendapat pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim atau alasan-alasan yang dijadikan dakwaan oleh pihak kejaksaan itu tidak tepat. Misalnya dalam kasus korupsi di Jakarta, misalnya notaris yang masuk dalam pusaran korupsi di Jakarta, itu minta honorarium oleh pihak kejaksaan dianggap sebagai tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Untungnya oleh pengadilan diputus honorarium yang diminta oleh notaris sebagai uang jasa untuk pembuatan akta itu tidak dianggap sebagai korupsi. Namun biaya pengurusan sertifikat ini yang saya baca dalam putusan sampai miliaran, itu dianggap korupsi oleh pihak pengadilan. Nah, ini kalau menurut saya, baik pihak jaksa maupun pihak hakim itu tidak membaca bahwa notaris berdasarkan PMNA nomor 3 tahun 97 memang bukan notarisnya, kan, tapi pribadinya itu boleh menerima kuasa untuk melakukan pendaftaran tanah. Yang namanya menerima kuasa menurut BW, itu boleh menerima upah. Nggak gratis. Mas Fadli, mohon maaf. To the point aja Mas Fadli, ini dikejar waktu kita. Oh ya, terima kasih Pak Hafid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, silakan Pak Habib. Baik, terima kasih Pak Hafid ya. Baik, atas diskusi yang menarik pada malam hari ini ya. Memang pada dasarnya ya, tadi Pak Fadli sudah cerita itu memang benar seperti itu. Mungkin jangankan masalah honor. Kalau kasus yang lain saja seperti di Surabaya, membacakan akta di luar kantor itu pelanggaran. Kan kita sering membacakan akta tidak di kantor karena kantornya sempit atau para pihak ada tempat yang jauh. Itu dianggap suatu kesalahan. Kita bisa bayangkan. Jadi betapa meluasnya, betapa melebarnya tuduhan terhadap notaris itu dengan mempergunakan undang-undang yang sama, itu tipikor. Jadi kalau menurut saya adalah, kalau kita ingin pegang tali kendali itu, ini ada pada siapa kan? Sebenarnya kendalinya itu ada pada kita semua, ada pada notaris. Saya misalnya mengambil perumpamaan begini, kalau kita lihat definisi mati, hakim, jaksa, siapapun akan ikut definisi mati menurut dunia kedokteran. Tidak pernah pihak penyidik, kepolisian, jaksa, hakim menafsirkan mati itu sendirian. Tidak pernah. Dunia kedokteran akan dipakai. Apakah mati nafasnya ada, jantungnya masih berdenyut, itu belum mati. Ataupun sebaliknya. Nah, itu satu yang sangat bagus. Definisi mati aja bergantung pada dunia kedokteran yang lebih tahu. Nah, maksud saya adalah, bisa nggak dunia notaris seperti itu? Bahwa korupsi dalam perspektif notaris itu yang seperti apa? Memang notarisnya tidak pernah meminta uang. Bahkan Fadli tadi saya mengatakan dari honor kok. Tapi dia ditafsirkan lebih luas. Dan penafsiran itu bukan ada pada kendalinya, bukan pada notaris, itu pada pihak lain. Pada selera jaksa, pada selera penyidik. Nah, ini saya katakan, ini menjadi PR kita bersama. Kita harusnya punya rekomendasi, sebuah usulan. Ini loh rekomendasi kita yang harus diperhatikan oleh pihak lain. Jadi jangan senantiasa penafsiran seperti itu menjadi domainnya penyidik, tapi itu harus menjadi domainnya kita para notaris. Mungkin itu penambahan saja dari saya, Pak Habib. Silakan yang lainnya. Ya, Pak Udin, silakan Pak Udin. Pak Udin. Baik Pak. Jadi
saya juga sebetulnya hal-hal yang terkait dengan sisi praktik ada hal-hal yang harus kita cermati gitu ya. Karena beberapa kasus yang kemudian melibatkan notaris sebetulnya kalau kita sisir dari sudut kewenangan notaris mungkin tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru gitu ya. Tapi kenapa kemudian begitu masuk ke dalam konteks kerugian negara? Nah, kerugian negara ini yang kemudian menjadi sesuatu yang katakanlah bisa masih dalam perdebatan gitu ya. Hampir sama yang tadi saya contohkan atau saya analogikan, misalkan kerugian negara dalam konteks misalkan yang dilakukan terkait dengan kasus Bu Karen ya, Direktur Utama Pertamina. Nah, sebetulnya kan begitu masuk ke ranah pengadilan dan kemudian di Mahkamah Agung, Bu Karen kan kemudian dinyatakan tidak bersalah. Nah, tapi tentu juga harus kita bandingkan dengan beberapa kasus yang terkait dengan rekan kita, rekan notaris gitu ya, masuk kategori sisi tipikor, begitu kemudian diuraikan kasusnya gitu ya, ternyata memang benar gitu loh. Ada prinsip ketidakhati-hatian, ada prinsip kesembronoan dalam konteks pembuatan akte yang kemudian berakibat terkait dengan kerugian negara yang terbukti gitu. Jadi tadi Mas Fadil juga Mas Fadli gitu ya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan parameter-parameter terkait dengan tindak pidana korupsi itu dari sudut yang lebih luas gitu ya. Memang dari sudut notaris dalam konteks kewenangan sebetulnya lebih sempit gitu ya, karena tadi Pak Topik misalkan mengatakan sebetulnya kita tidak bisa mengukur yang konteksnya itu dari sudut material, toh kita hanya sekedar pejabat yang bersifat formil, betul. Ya, memang sejatinya urgensi kita selaku notaris sebetulnya adalah dari sudut yang bersifat formil. Memang dalam beberapa kasus kemudian diseret-seret yang urusan material, sadar atau tidak sadar ternyata kita masuk ke pusaran itu gitu loh. Tadi yang dicontohkan Pak Habib juga misalkan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Toh kewenangan notaris sebetulnya sudah sangat dibatasi gitu loh dalam konteks itu. Gitu ya, tidak ada misalkan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum masuk konteks kewenangan dalam konteks pembuatan aktenya gitu ya. Tetapi kemudian ternyata toh notarisnya malah masuk ke pusaran itu ya. Mau tidak mau berarti kan karena unsur pribadi dari notaris itu sendiri bukan dalam konteks jabatannya. Itu Pak. Jadi memang agak harus dibuatkan semacam forum lagi gitu ya. Jadi teman-teman saya yang jaksa juga seringkali sebetulnya bertanya dalam konteks tindak pidana umum, tapi begitu masuk konteks tindak pidana khusus ya menjadi cukup berbeda gitu ya pandangan saya. Misalkan dalam sisi kenotariatan dan teman saya yang jaksa dalam sisi yang bersifat tindak pidana khusus tadi gitu loh. Itu Pak Habib, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir Pak Habib, closing statement. Saya minta waktunya 3 menit, Pak Habib. Pak Habib. Pak Udin dulu deh. Pak Udin, closing statement Pak Udin. 3 menit. Silakan Pak Udin. Baik, terima kasih. Ya memang terkait dengan tindak pidana korupsi yang kemudian dihubungkan dengan kewenangan kita selaku notaris, masih banyak hal-hal yang katakanlah harus dibuatkan semacam guidance gitu ya, apa yang kemudian bisa dilakukan. Tentu memang keterkaitan dengan institusi lain, misalkan kejaksaan itu harus katakanlah dikedepankan gitu ya. Mungkin untuk Pak Topik mungkin apakah bisa dilakukan kerjasama misalkan dengan Jampitsus gitu ya, Pak Jampitsus yang baru. Kalau yang Jampitsus yang lama kan saya juga kenal gitu ya, cuman sekarang kan sudah baru ya, mungkin itu harus ditindaklanjuti Pak Topik. Supaya apa? Supaya kemudian kita juga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan hal tersebut gitu ya, karena dalam prakteknya misalkan kasus di beberapa tempat sisi parameter terkait dengan tindak pidana khusus yang kemudian disangkakan kepada notaris dan kemudian terbukti dengan ditahannya notaris dan kemudian malah ada yang dipecat gitu ya selaku notaris, itu ternyata kemudian dianggap sebagai sesuatu atau pembuktian yang mengatakan itu adalah masuk kategori tindak pidana korupsi. Itu mungkin Pak Habib. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Udin. Pak Habib, silakan closing statement. Baik, terima kasih Pak Habib.
Terima kasih buat Sumartan yang sudah tetap setia sampai menjelang jam 10 ini untuk berdiskusi. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau dari saya yang pertama adalah mari kita rawat dan jaga jabatan notaris ini. Jadi mari yang pertama kita rawat dan jaga jabatan ini oleh kita semua. Kita tidak mungkin meminta merawat jabatan ini kepada institusi lain, kepada hakim tidak mungkin, kepada pengacara tidak mungkin, kepada hakim juga tidak mungkin. Tapi dia harus dirawat dan dijaga oleh kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk saling mengingatkan, saling memberitahu di antara kita semua. Mudah-mudahan forum ini bisa jadi cara untuk saling mengingatkan, memberitahu bahwa kita harus senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat, sehingga kita tidak akan salah. Dan yang ketiga, ini yang harus kita tetap lakukan, untuk senantiasa mengupgrade dan mengupdate diri tentang keilmuan yang menunjang pelaksanaan tugas jabatan notaris. Kenapa? Sekarang ini banyak peraturan baru, banyak aturan hukum baru, yang kemungkinan kita juga tidak pernah terlibat untuk membuatnya, tapi itu akan menimpa kepada kita semua. Jadi mungkin itu Pak Habib yang bisa sampaikan. Dan ini yang terakhir, jangan lupa kita akan diskusi semacam ini, kalau teman-teman masih bersedia, kita punya waktu tiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12, dan Rabu malam jam 7 sampai jam 10. Itu waktunya ya. Kalau masih bersedia yang akan tetap kita buka, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Habib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi saya ralat kalau Sabtu jam 10 sampai jam 12, Rabu setengah 8 sampai setengah 10 Pak Habib. Jadi waktunya hanya 2 jam. Kita kontraknya dengan ini hanya 2 jam. Demikian kira-kira rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih atas